Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Operasi kelas B dengan judul presentasi metode penjadwalan CPU. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Megadana dengan 3 digit NEMAKIR 029. Nah, langsung saja. Apa sih itu penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU adalah mekanisme sistem operasi untuk memilih proses yang akan dijalankan dari ready queue. Karena CPU hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu. Penjadwalan diperlukan agar eksekusi proses berjalan efektif dan efisien. Dalam sistem multiprogramming, CPU scheduler akan memilih proses lain ketika proses sebelumnya memenuhi input atau output atau selesai menggunakan CPU. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja sistem seperti penggunaan CPU, throughput, waiting time, turnaround time, dan response time, sehingga proses dapat diatur secara terstruktur dan adil. Selanjutnya, nah di sini adapun definisi dan karakteristik HRN. Nah, apa sih itu HRRN? Highest Response Ratio Next adalah algoritma penjadwalan CPU yang digunakan untuk menentukan proses berikutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. HRRN memilih proses berdasarkan nilai respon rasio tertinggi. Nah, selanjutnya HRRN bersifat non-preventif, artinya proses yang sudah dipilih akan dijalankan sampai selesai dan tidak dapat dihentikan di tengah jalan. Nah, di sini ada pun beberapa karakteristik HRRN. Yang pertama yaitu memilih proses berdasarkan respon rasio tertinggi. Yang kedua yaitu bersifat non-preventif. Yang ketiga yaitu proses berjalan sampai selesai. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan waiting time dan burst time. Mungkin selanjutnya. Nah, di sini adapun konsep dasar dan rumus HRRN. Nah, dalam HRRN prioritas proses ditentukan berdasarkan waiting time dan burst time. Waiting time adalah waktu tunggu proses selama berada di ready queue. Sedangkan burst time adalah proses yang dibutuhkan proses untuk menggunakan CPU sampai selesai. Nah, di kanan sini adapun rumus dasar dari HRRN yaitu respon rasio sama dengan waiting time plus burst time bagi burst time. Nah, untuk contoh perhitungan studi kasusnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini adapun semakin lama proses menunggu, semakin besar nilai respon rasionya. Proses dengan respon rasio tertinggi akan dipilih untuk dieksekusi. Mungkin selanjutnya ada. Nah, di sini kita membandingkan HRRN dengan FCFS dan SJF. Nah, apa sih itu perbandingannya? HRRN dapat memperbaiki kelemahan algoritma first come first serve atau FCFS dan shortest job first atau SJF. Pada FCFS, proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan tanpa memperhatikan burst time. Pada SJF, proses dengan burst time lebih pendek diprioritaskan, sehingga proses dengan burst time panjang dapat menunggu lebih lama. HRRN lebih adil karena mempertimbangkan waiting time dan burst time secara bersamaan. Nah, di sini ada pun keunggulan HRRN. Yang pertama yaitu mengurangi resiko starvation, yang kedua yaitu prioritas proses bersifat dinamis, yang ketiga atau yang terakhir yaitu memberikan kesempatan pada proses yang sudah lama menunggu. Okay, next. Nah, di sini ada pun cara kerja dan flowchart HRRN. Nah, gimana sih cara kerja HRRN itu sendiri? Yaitu dimulai ketika proses masuk ke ready queue, CPU scheduler memeriksa proses yang sudah datang, lalu menghitung nilai respon rasio setiap proses. Proses dengan respon rasio tertinggi dipilih dan dieksekusi sampai selesai. Selanjutnya, setelah proses selesai, sistem memperbarui current time, waiting proses lain, dan status proses. Langkah ini diulang sampai semua proses selesai ataupun sampai akhir. Nah, di sini ada pun langkah-langkah dari HRRN yang ada sekiranya 7 langkah. Yang pertama yaitu proses masuk ke ready queue,
Yang kedua yaitu scheduler memeriksa proses yang sudah datang. Yang ketiga yaitu hitung respon rasio setiap proses yang sudah berada di ready queue. Yang keempat yaitu pilih proses dengan respon rasio tertinggi. Yang kelima yaitu eksekusi proses sampai selesai. Yang keenam yaitu update current time, waiting time, dan status proses. Dan yang terakhir yaitu ulangi sampai semua proses selesai. Nah, mungkin yang terakhir yaitu flowchart dari HRNN ini sendiri. Nah, mungkin terakhir di sini yaitu flowchartnya itu sendiri. Pertama yaitu dengan mulai, lalu ke input data proses dengan menginput data yaitu yang ada arrival time dan burst time. Selanjutnya masuk ke decision, apakah ada proses yang sudah tiba di ready queue. Nah, jika di sini tidak, dia akan langsung ke sini yaitu waktu sistem maju sampai ada proses yang datang. Dari proses ini dia akan kembali lagi ke decision ini. Begitupun terus seterusnya, jika terus tidak dia akan lagi ke sini, dia akan lagi ke sini, jika tidak dia akan lagi ke sini dan dia akan lagi di sini. Intinya dia akan menunggu sampai ada proses yang sudah tiba di ready queue biar hasilnya true ataupun iya. Nah, jika hasilnya sudah true ataupun iya, dia akan masuk ke proses selanjutnya yaitu hitung respon rasio setiap proses di ready queue. Dengan rumus yang tadi, respon rasio sama dengan waiting time plus burst time bagi burst time. Setelah di proses ini selesai, dia akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pilih proses dengan respon rasio tertinggi. Nah, setelah selesai dipilih proses dengan respon rasio tertinggi, dia akan next ke proses selanjutnya, yaitu eksekusi proses sampai selesai, yang dimana bersifat non preventif, yang dimana artinya dia akan memproses proses itu sampai selesai dan tidak boleh dihentikan di tengah. Jika di sini sudah selesai, dia akan masuk ke bisa dibilang langkah terakhir, yaitu update current time, waiting time, proses lain, dan status proses. Nah, jika semuanya sudah diupdate, dia akan ke decision di sini. Apakah semua proses sudah selesai? Nah, jikalau semua proses sudah selesai atau true atau benar, dia akan menyelesaikan program tersebut. Jikalau tidak, dia akan kembali lagi ke decision di atas sini, yaitu apakah ada proses yang sudah tiba di ready queue. Nah, mungkin sekian saja presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Komagus Wilayana dengan 3 digit NIM akhir 022. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan simulasi penjadwalan CPU menggunakan algoritma Highest Response Ratio Next atau HRNN. Nah, metode ini termasuk algoritma non-preemptif, yang artinya proses yang sedang berjalan itu tidak akan dihentikan sampai proses tersebut selesai. Nah, prinsip utama dari HRNN ini adalah memilih proses dengan respon rasio tertinggi. Nah, nilai respon rasio itu dihitung dari perbandingan antara waktu tunggu dan burst time-nya. Sehingga semakin lama sebuah proses menunggu, hal ini akan membuat HRNN lebih adil dibanding beberapa algoritma lain karena mampu mengurangi risiko starvation. Nah, pada simulasi ini digunakan 4 proses, yaitu proses yang pertama itu P1 dengan arrival time 0 milisecond dan burst time 7 milisecond. Yang kedua itu arrival time-nya 2 milisecond dan burst time-nya 4 milisecond. Proses ketiga itu arrival time-nya 5 milisecond dan burst time-nya 8 milisecond. Dan proses keempat itu arrival time-nya 9 milisecond dan burst time-nya 3 milisecond. Nah, di sini eh, untuk mencari apa ya? Mencari nilai dari respon rasionya itu menggunakan rumus waiting time ditambah dengan burst time dibagi dengan burst time. Seperti ini. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, jadi untuk simulasinya itu pada waktu T sama dengan 0 milisecond itu hanya P1 yang tersedia. Sehingga langsung dieksekusi sampai selesai pada T sama dengan 7 milisecond.
Nah, kemudian pada T sama dengan 7 milisecond ini ada eh, proses yang tersedia itu adalah P2 dan P3. Nah, di sini sistem menghitung respon rasionya dan untuk perhitungannya itu sendiri sini akan saya contohkan. Jadi untuk P2 itu kan untuk mencari waiting time-nya itu eh, di sini pada T sama dengan 7 milisecond itu tinggal dikurangi dengan arrival time-nya, yaitu 7 dikurangi 2 itu sama dengan 5, sama dengan 5 ditambah dengan burst time-nya 4 dibagi burst time 4. Sehingga hasil yang didapatkan itu adalah 2,25. Nah, ini adalah nilai dari respon rasio untuk proses 2 pada T sama dengan 7 milisecond. Ini. Begitu juga untuk P3-nya itu pada T sama dengan 7 milisecond itu nilai respon rasionya itu adalah 1,25. Nah, P3 ini kan respon rasionya 1,25 dan P maaf, P3 ini respon rasionya 1,25 dan P2 itu respon rasionya itu 2,25. Sehingga di sini pada T sama dengan 7 milisecond itu respon rasio yang tertinggi itu adalah P2. Jadi P2 dipilih dan dieksekusi hingga T sama dengan 11 milisecond. Nah, selanjutnya pada T sama dengan 11 milisecond ini proses yang tersedia itu adalah P3 dan P4. Nah, setelah dihitung itu P3 memiliki respon rasionya itu di 1,75 dan P4 memiliki respon rasio 1,67. Nah, karena P3 memiliki respon rasio yang tertinggi sehingga eh, P3 itu dieksekusi hingga T sama dengan 19 milisecond. Nah, terakhir ini kan proses yang tersedia itu hanya P4 sehingga langsung dieksekusi P dari T sama dengan 19 milisecond hingga T sama dengan 22 milisecond. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya eh, di sini ada tabel perhitungan untuk kita mencari rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time. Nah, di sini untuk mendapatkan turnaround turnaround time-nya, di sini untuk P1 itu didapatkan 7 milisecond dan waiting time-nya 0 milisecond. Nah, untuk P2 itu turnaround time-nya 9 milisecond dan waiting time-nya 5 milisecond. Lalu, oh ya, untuk turnaround time-nya itu adalah selisih antara eh, completion time atau waktu dia selesai dieksekusi, kapan dia selesai dieksekusi, seperti itu, dengan selisih dari arrival time-nya. Jadi untuk mencari TAT dari P1 itu tinggal 7 dikurangi 0. Untuk P2-nya itu mencari TAT-nya dari P2 itu tinggal 11 milisecond dikurangi 2 milisecond. Terus untuk P3 19 dikurangi 15 itu sama dengan 19 kurangi 5 itu sama dengan 14 milisecond. Dan yang terakhir P4 itu tinggal 22 milisecond dikurangi 9 milisecond yaitu 13 milisecond. Nah, untuk eh, waiting time-nya itu adalah selisih dari eh, ini turnaround time-nya dikurangi dengan burst time. Jadi untuk waiting time-nya itu tinggal 7 dikurangi 7 itu sama dengan 0. Di sini 9 dikurangi 4 itu sama dengan 5 milisecond. Yang di sini 14 dikurangi 8 itu 6 milisecond. Dan yang terakhir itu 13 milisecond dikurangi 3 milisecond yaitu 10 milisecond. Nah, untuk menghitung rata-ratanya itu tinggal dijumlahkan seluruh turnaround time-nya lalu dibagi dengan jumlah proses yaitu ada 4 sehingga didapatkan rata-rata turnaround time-nya itu 10,75
0,75 milisecond. Lalu rata-rata waiting time-nya itu didapatkan 5,25 milisecond. Nah, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa HRNN itu mampu memberikan penjadwalan yang lebih adil karena mempertimbangkan waktu tunggu. Eh, Proses yang lama menunggu akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Itu. Namun algoritma ini juga memiliki kekurangan yang akan dibahas setelah ini. Nah, jadi di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan kekurangan dari algoritma HRNN ini. Nah, setiap algoritma penjadwalan CPU itu kan memiliki karakteristiknya tersendiri, termasuk HRRN ini juga. Nah, algoritma ini memilih proses berdasarkan respon rasio tertinggi, sehingga mempertimbangkan tidak hanya burst time, tetapi juga waiting time-nya juga. Nah, dari sisi kelebihan, HRRN ini lebih adil dalam eh, penjadwalan proses, karena proses yang menunggu lama itu akan memiliki prioritas yang lebih tinggi. Selain itu, algoritma ini juga mampu mengurangi risiko starvation dan memiliki prioritas yang dinamis karena nilai respon rasionya itu akan terus berubah seiring waktu. Nah, ARLN ini juga dapat memberikan respon time yang lebih baik dibanding metode yang sederhana kayak FCFS dan eh, SJF gitu. Nah, dan konsepnya juga eh, cukup mudah dipahami. Namun HRRN ini juga memiliki beberapa kekurangan. Algoritma ini membutuhkan informasi burst time. Selain itu, perhitungan respon rasionya itu harus dilakukan berulang kali untuk setiap proses, sehingga menambah beban perhitungan sistem. Lalu, kekurangannya itu kurang praktis juga untuk diimplementasikan langsung di sistem operasi yang modern. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Pratnya Subukses Semaya dengan 3 NIM terakhir 027. Di sini akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep dasar MLQ atau yang disebut dengan multi level queue dan cara kerja daripada MLQ ini. Jadi, apa sih itu MLQ? MLQ ini adalah metode penjadwalan CPU yang membagi ready queue menjadi beberapa antrian berdasarkan karakteristik dari prosesnya. Beberapa kategori yang dapat diklasifikasikan yaitu adalah seperti jenis proses, ada tingkat prioritas, yang ketiga ada itu kebutuhan sumber daya, keempat ada ukuran memori, kelima ada sifat proses seperti sistem, interaktif, dan batch. Setiap antrian memiliki prioritas tertentu dan dapat menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda. Jadi, jika HRRN yang tadi dijelaskan teman saya itu menghitung prioritas setiap proses, maka MLQ itu membangun infrastruktur jalan tersendiri berdasarkan jenis daripada prosesnya. Proses dikunci pada jalurnya secara permanen. Seperti kita dapat lihat di sini, di sebelah atas itu adalah jalur cepat atau yang punya prioritas paling tinggi. Yang di tengah ini adalah jalur menengah yang prioritasnya sedang. Itu ada proses interaktif. Yang terakhir ada prosesnya yang dengan jalur lambat atau prioritas rendah. Itu proses seperti batch. Ini akan diklasifikasikan siapa yang menggunakan CPU terlebih dahulu, mulai daripada prioritas yang tertinggi sampai yang terendah. Konsep penting dalam MLQ adalah proses yang sudah masuk ke suatu antrian itu biasanya bersifat tetap dan tidak berpindah ke antrian lainnya. Jadi MLQ cocok digunakan pada sistem yang memiliki berbagai jenis proses dengan kebutuhan layanan yang berbeda. Kita dapat lihat di sini, setelah proses masuk, itu akan diklasifikasikan prosesnya apakah seperti karakteristik yang tadi ada 5 itu, dari prioritasnya, dari jumlah memori dan sebagainya. Itu akan diklasifikasikan siapa yang lebih tinggi dan lebih rendah.
baru akan dieksekusi oleh CPU. Lanjut ke cara kerja daripada algoritma multi-level queue ini. Multi-level queue ini bekerja dengan cara membagi proses ke dalam beberapa antrian berdasarkan jenis atau prioritas prosesnya. Kita dapat lihat pada bagian di kiri ini, kita mulai dari proses itu masuk ke keadaan atau kondisi ready state. Lalu akan diidentifikasi jenis prosesnya itu, apakah proses dari sistem atau sebagainya. Lalu proses itu akan dimasukkan ke antrian yang sesuai. Langkah keempat adalah dengan memilih antrian. Dalam memilih antrian ini, kita juga harus memilih metode apa yang akan digunakan dalam antrian ini. Apakah kita menggunakan metode fixed priority ataukah time slicing? Jika kita memilih fixed priority, maka akan dikategorikan sesuai dengan prioritasnya. Jika menggunakan time slicing, maka akan dikategorikan sesuai dengan pembagian daripada waktu proses itu berjalan. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah dengan memilih proses pada antrian. Ini dapat menggunakan algoritma seperti FCFS, yaitu first come first serve, dan algoritma lainnya. Lalu dia akan diproses oleh CPU. Setelah diproses oleh CPU, proses akan selesai. Jika ada proses selanjutnya, dia akan kembali ke antrian atau menunggu input output dari user, dan akan lagi kembali ke proses pilih antrian di atas ini. Jika tidak ada antrian yang akan dilakukan selanjutnya, maka proses akan menyatakan selesai. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa sih itu fixed priority scheduling dan time slicing. Jadi fixed priority scheduling itu adalah CPU selalu memilih antrian dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Ada beberapa ketentuannya, itu adalah proses dengan prioritas tinggi dijalankan lebih dulu. Yang kedua, ada antrian prioritas rendah menunggu sampai antrian di atasnya kosong. Yang ketiga adalah cocok untuk proses penting seperti proses sistem. Tapi kelemahan daripada fixed priority scheduling ini yaitu dapat menyebabkan starvation pada antrian prioritas rendah, yaitu adalah kondisi di mana prioritas rendah itu akan lama menunggu menunggu untuk dieksekusi oleh sistem. Lanjut, yang kedua ada time slicing. Setiap antrian mendapatkan jatah waktu CPU tertentu. Kita dapat melihat pada contoh pembagian waktu CPU-nya di atas ini. Proses sistem itu mendapatkan jatah waktu 50%. Proses interaktif mendapatkan jatah waktu itu 30%, dan proses batch itu mendapatkan jatah waktu 20%. Jadi dengan metode ini, semua antrian tetap mendapat kesempatan dieksekusi. Setelah proses dijalankan, jika proses belum selesai, maka proses dapat kembali ke antrian atau menunggu proses I/O. Baik, selanjutnya akan lanjut ke contoh daripada kasus MLQ ini. Om Swastiastu. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Igo Dipawa Santo Krisnu dengan 3 digit NIM akhir 030. Di sini saya akan menjelaskan bagian simulasi kasus pada multi-level queue scheduling. Pada simulasi ini digunakan metode multi-level queue scheduling dengan cabang flowchart fixed priority scheduling sebagai metode penjadwalan antar antrian. Jadi CPU akan selalu memeriksa antrian dari prioritas tertinggi terlebih dahulu. Jika antrian prioritas tinggi masih berisi proses, maka antrian prioritas di bawahnya belum dijalankan. Struktur ini sesuai dengan konsep MLQ, yaitu ready queue dibagi menjadi beberapa queue. Setiap queue dapat memiliki algoritma penjadwalan sendiri.
Dan penjadwalan antar queue dapat menggunakan fixed priority atau time slice. Pada simulasi ini, pembagian antrian yang digunakan adalah pada bagian ini, saya akan menjelaskan pembagian antrian dan data proses yang digunakan dalam simulasi multi-level queue scheduling. Nah, pada tabel ini, pertama kita lihat terlebih dahulu tabel pembagian antrian. Dalam simulasi ini, terdapat 3 antrian yaitu Q1, Q2, dan Q3. Setiap antrian memiliki jenis proses, tingkat prioritas, dan algoritma penjadwalan yang berbeda. Antrian pertama adalah Q1, yaitu antrian proses sistem. Q1 memiliki prioritas tertinggi dibandingkan antrian lainnya. Karena prioritasnya yang paling tinggi, maka proses yang berada di Q1 akan didahulukan oleh CPU scheduler. Algoritma yang digunakan pada Q1 adalah FCFS atau First Come First Serve. Artinya, proses yang datang lebih awal akan dieksekusi terlebih dahulu. Antrian kedua adalah Q2, yaitu antrian untuk proses interaktif. Q2 memiliki prioritas sedang, sehingga proses pada Q2 baru akan dijalankan setelah antrian Q1 kosong. Algoritma yang digunakan pada Q2 adalah round robin dengan kuantum sebesar 3ms. Artinya, setiap proses pada Q2 hanya diberi jatah waktu eksekusi maksimal 3ms dalam satu giliran. Jika proses belum selesai setelah 3ms, maka proses tersebut akan kembali ke antrian Q2 untuk menunggu giliran berikutnya. Antrian ketiga adalah Q3, yaitu antrian untuk proses batch. Q3 memiliki prioritas terendah sehingga proses di dalam antrian ini akan dijalankan paling akhir. Proses pada Q3 baru akan dieksekusi apabila Q1 dan Q2 sudah kosong. Algoritma yang digunakan pada Q3 adalah FCFS, sehingga proses yang datang lebih awal akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan tabel ini, urutan prioritas antrian dalam simulasi ini adalah Q1, Q2, dan Q3. CPU akan memeriksa Q1 terlebih dahulu, kemudian Q2, dan terakhir Q3. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tabel data proses. Tabel ini berisi 5 proses, yaitu P1, P2, P1, P4, P2, dan P5, dan P3. Setiap proses memiliki jenis proses, antrian, arrival time, dan burst time. Arrival time adalah waktu ketika proses masuk ke sistem atau siap untuk dijalankan. Sedangkan burst time adalah total waktu yang dibutuhkan proses untuk dieksekusi CPU hingga selesai. Proses pertama adalah P1. P1 merupakan proses sistem sehingga dimasukkan ke antrian Q1. P1 memiliki arrival time 0 ms dan burst time 4 ms. Karena P1 datang paling awal dan berada di antrian prioritas tertinggi, maka P1 akan menjadi yang pertama dieksekusi. Proses kedua adalah P4. P4 juga merupakan proses sistem sehingga dimasukkan ke Q1. P4 datang pada waktu 1 ms dan memiliki burst time 3 ms. Walaupun P4 datang saat P1 sedang berjalan, P4 tetap harus menunggu karena algoritma pada Q1 menggunakan FCFS. Jadi P4 akan dijalankan setelah P1-nya selesai. Proses ketiga adalah P2. P2 merupakan proses interaktif sehingga dimasukkan ke antrian Q2. P2 datang pada waktu 2 ms dan memiliki burst time 5 ms. Karena Q2 memiliki prioritas sedang, P2 belum langsung dijalankan apabila Q1 masih berisi proses.
Proses keempat adalah P5. P5 juga termasuk proses interaktif sehingga masuk ke Q2. P5 memiliki arrival time 3ms dan burst time 4ms. Sama seperti P2, proses P5 akan dijalankan setelah semua proses di Q1 selesai. Karena Q2 menggunakan round robin, P2 dan P5 nantinya akan dijalankan secara bergantian dengan kuantum 3ms. Proses terakhir adalah P3. P3 merupakan proses batch sehingga dimasukkan ke antrean Q3. P3 datang pada waktu 4ms dan memiliki burst time 6ms. Karena Q3 memiliki proses prioritas paling rendah, maka P3 akan menunggu sampai proses pada Q1 dan Q2 selesai terlebih dahulu. Dan selanjutnya akan masuk ke proses perhitungan MLK. Pada simulasi ini digunakan fixed priority scheduling untuk memilih antrian. Urutan prioritas antrian adalah Q1, Q2, Q3. Q1 menggunakan FCFS, Q2 menggunakan robin, dan dengan kuantum 3ms, dan Q3 menggunakan FCSS. Proses masuk ke antriannya. Pada tabel ini ditampilkan proses-proses yang masuk ke dalam sistem berdasarkan waktu kedatangannya. Kolom waktu masuk menunjukkan kapan proses mulai berada dalam keadaan siap atau ready state. Setelah proses masuk, sistem operasi akan mengidentifikasi jenis proses tersebut, kemudian menempatkannya ke antrian yang sesuai. Pada waktu 0ms, proses P1 masuk ke sistem. P1 termasuk jenis proses sistem sehingga ditempatkan pada Q1. Q1 merupakan antrian dengan prioritas tertinggi sehingga P1 memiliki peluang paling awal untuk dieksekusi oleh CPU. Kemudian pada waktu 1ms, proses P4 masuk ke sistem. P4 juga termasuk proses sistem sehingga ditempatkan pada Q1. Namun karena pada saat itu P1 sudah lebih dulu berada di Q1 dan sedang dieksekusi, maka P4 harus menunggu sampai P1 selesai. Hal ini terjadi karena algoritma yang digunakan pada Q1 adalah FCFS, yaitu proses yang datang lebih dulu akan dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya, pada waktu 2ms, proses P2 masuk ke sistem. P2 termasuk proses interaktif, sehingga dimasukkan ke dalam Q2. Karena Q2 menggunakan algoritma round robin, maka nantinya P2 dan P5 akan dijalankan secara bergantian sesuai dengan kuantum yang telah ditentukan. Terakhir, pada waktu 4ms, proses P3 masuk ke sistem. P3 termasuk proses batch sehingga ditempatkan pada Q3. Q3 merupakan antrian dengan prioritas terendah, oleh karena itu P3 harus menunggu sampai antrian Q1 dan Q2 selesai atau kosong terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel bagian eksekusi proses. Ini adalah tabel eksekusi prosesnya. Pada interval waktu 0 sampai 4ms, CPU menjalankan proses P1 dari antrian Q1. P1 dipilih karena datang pertama dan berada pada antrian dengan prioritas tertinggi. P1 memiliki burst time sebesar 4ms, sehingga setelah dieksekusi dari 0 sampai 4ms, P1 selesai dan sisa burst time-nya menjadi 0ms. Setelah P1 selesai, pada interval waktu 4 sampai 7ms, CPU menjalankan proses P4. P4 juga berada di Q1, sehingga tetap diprioritaskan sebelum proses pada Q2 dan Q3. Karena burst time pada P4 adalah 3ms, maka
Setelah berjalan dari 4 sampai 7 ms, P4 selesai dan sisa burst time-nya menjadi 0 ms. Setelah Q1 kosong, CPU scheduler memeriksa antrian berikutnya, yaitu Q2. Pada Q2 terdapat proses P2 dan P5. Karena P2 datang lebih dulu dibandingkan P5, maka P2 dieksekusi terlebih dahulu. Pada interval waktu 7 sampai 10 ms, CPU menjalankan P2. Q2 menggunakan algoritma round robin dengan kuantum 3 ms. Sehingga P2 hanya diberi jatah waktu eksekusi selama 3 ms pada giliran pertama. Burst time awal pada P2 adalah 5 ms. Setelah dijalankan selama 3 ms, sisa burst time P2 menjadi 5 dikurang 3 menjadi 2, yaitu 2 ms. Karena P2 belum selesai, maka P2 kembali masuk ke antrian Q2 untuk menunggu giliran berikutnya. Selanjutnya pada interval waktu sampai 10 sampai 13, CPU menjalankan proses P5. P5 mendapat giliran karena pada round robin proses dijalankan secara bergantian. Burst time awal P5 adalah 4 ms. 4 ms setelah dijalankan selama kuantum 3 ms, sisa burst time P5 menjadi 4 dikurang 3, yaitu menjadi 1 ms. Karena P5 juga belum selesai, maka P5 kembali ke antrian Q2. Pada interval waktu 13 sampai 15 ms, CPU kembali menjalankan P2. Pada tahap ini P2 hanya memiliki sisa burst time 2 ms. Karena sisa waktunya lebih kecil daripada kuantum 3 ms, maka P2 cukup dijalankan selama 2 ms. Sampai selesai setelah itu, sisa burst time P2 menjadi 0 ms. Kemudian pada waktu interval 15 sampai 16 ms, CPU menjalankan P5. P5 hanya memiliki sisa burst time 1 ms, sehingga proses ini dijalankan selama 1 ms. Sampai selesai. Setelah itu, sisa burst time P5 juga menjadi 0 ms. Setelah Q1 dan Q2 kosong, CPU scheduler baru menjalankan proses pada Q3 pada interval waktu 16 sampai 12 ms. CPU dijalankan pada proses P3. P3 berada pada Q3, yaitu antrian dengan prioritas terendah. Karena Q3 menggunakan algoritma FJMS dan hanya terdapat satu proses, maka P3 langsung dijalankan sampai selesai. Burst time P3 adalah 6 ms. Sehingga setelah dijalankan dari 16 sampai 22 ms, P3 selesai dan sisa burst time-nya menjadi 0 ms. Jadi berdasarkan tabel eksekusi proses, urutan eksekusi CPU-nya adalah P1, P4, P2, P5, P2, P5, dan terakhir P3. Baik, di sini ada gancar. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil penjadwalan proses dalam bentuk gancar. Gancar ini menunjukkan urutan eksekusi proses oleh CPU dari waktu awal sampai seluruh proses selesai. Berdasarkan gancar, urutan eksekusi proses adalah P1, P4, P2, P5, P2, P5, dan P3. Pada waktu 0 sampai 4 ms, CPU menjalankan proses P1. P1 berada pada Q1, yaitu antrian untuk proses sistem dengan prioritas tertinggi. Karena P1 datang pertama dan Q1 memiliki prioritas tertinggi, maka P1 langsung dieksekusi sampai selesai. Setelah P1 selesai pada waktu 4 ms, CPU masih menemukan proses lain di Q1, yaitu P4. Karena Q1 masih berisi proses, maka CPU tetap memprioritaskan Q1.
Oleh karena itu, P4 dieksekusi dari waktu 4 sampai 7 ms. Setelah P4 selesai, maka antrean Q1 menjadi kosong. Setelah Q1 kosong, CPU berpindah ke antrean berikutnya yaitu Q2. Q2 berisi proses interaktif yaitu P2 dan P5. Pada Q2 digunakan algoritma round robin dengan kuantum sebesar 3 ms, sehingga proses dijalankan secara bergantian. Pada waktu 7 sampai 10 ms, proses P2 mendapat giliran pertama di Q2. P2 memiliki burst time awal 5 ms. Karena kuantum pada Q2 adalah 3 ms, P2 hanya dijalankan selama 3 ms terlebih dahulu. Setelah itu, P2 belum selesai dan masih memiliki sisa burst time sebesar 2 ms. Selanjutnya, pada waktu 10 sampai 13 ms, proses P5 mendapat giliran. P5 memiliki burst time awal 4 ms. Setelah dijalankan selama kuantum 3 ms, P5 juga belum selesai dan masih memiliki sisa burst time sebesar 1 ms. Kemudian pada waktu 13 sampai 15 ms, CPU kembali menjalankan P2. Karena sisa burst time P2 hanya 2 ms, maka P2 dapat diselesaikan pada interval ini. Setelah itu, P2 selesai dieksekusi. Pada waktu 15 sampai 16 ms, CPU menjalankan kembali P5. P5 hanya memiliki sisa burst time 1 ms, sehingga proses ini selesai pada waktu 16 ms. Setelah P2 dan P5 selesai, maka antrean Q2 menjadi kosong. Setelah Q1 dan Q2 kosong, CPU baru menjalankan proses pada Q3. Pada Q3 terdapat proses P3, yaitu proses batch dengan prioritas terendah. Karena Q3 dijalankan paling akhir, P3 baru mendapatkan CPU pada waktu 16 ms. P3 kemudian dieksekusi dari waktu 16 sampai 22 ms sampai selesai. Baik, kita akan masuk ke perhitungan turnaround time dan waiting time. Sebelum masuk ke perhitungan, terdapat beberapa istilah yang digunakan pada tabel berikut ini, yaitu ada AAT, yaitu arrival time, waktu ketika proses masuk ke sistem. BT atau burst time adalah total waktu yang dibutuhkan proses untuk dieksekusi oleh CPU. CT atau completion time adalah waktu ketika proses selesai dieksekusi. Dan TAT yaitu turnaround time, total waktu sejak proses masuk ke sistem sampai proses selesai. Sedangkan WT adalah waiting time, total waktu proses menunggu di antrian sebelum selesai dieksekusi. Nah, rumus yang digunakan adalah turnaround time sama dengan completion time dikurang arrival time. Waiting time sama dengan turnaround time dikurang burst time. Completion time diperoleh dari Gantt. Berdasarkan Gantt, proses P1 selesai pada waktu 4 ms. P4 selesai pada waktu 7 ms. P2 selesai pada waktu 15 ms. P5 selesai pada waktu 16 ms dan P3 selesai pada waktu 22 ms. Untuk proses P1, arrival time-nya adalah 0 ms, burst time-nya 4 ms, dan completion time-nya 4 ms. Maka turnaround time P1 adalah 4 dikurang 0 sama dengan 4 ms. Waiting time P1 adalah 4 dikurang 4 sama dengan 0 ms. Jadi P1 tidak memiliki waktu tunggu karena langsung dieksekusi saat masuk ke sistem. Selanjutnya, proses P4 memiliki arrival time 1 ms, burst time 3 ms, dan completion time 7 ms. Turnaround time P4 adalah 7 dikurang 1 yaitu 6, hasilnya 6 ms. Waiting time P4 adalah 6 dikurang 3 sama dengan 3 yaitu 3 ms. Artinya P4 menunggu selama 3 ms sebelum seluruh prosesnya selesai. Untuk proses P2, arrival time-nya adalah 2 ms. Burst time-nya 5 ms dan completion time-nya 15 ms. Turnaround time P2 adalah
15 dikurang 2 sama dengan 13. Waiting time P2 adalah 13 dikurang 5 sama dengan 8. P2 memiliki waiting time 8 ms karena harus menunggu proses pada Q1 selesai dan juga mengalami pembagian giliran di Q2 menggunakan round robin. Kemudian ada proses P5 memiliki arrival time 3 ms, burst time 4 ms, completion time 16 ms. Turnaround time P5 adalah 16 dikurang 3, maka hasilnya 13 ms. Waiting time-nya 13 dikurang 4 sama dengan 9, maka hasilnya adalah 9 ms. P5 menunggu karena berada pada Q2 dan harus bergantian dengan P2 menggunakan round robin. Terakhir ada proses P3 memiliki arrival time 4, burst time 6 ms, dan completion time 22 ms. Turnaround time P3 adalah 22 dikurang 4, maka hasilnya 18 ms. Waiting time-nya adalah 18 dikurang 6 sama dengan 12 ms. P3 memiliki waiting time paling besar karena berada pada Q3, yaitu antrian dengan prioritas rendah. P3 baru dijalankan setelah Q2 kosong. Setelah semua turnaround time diperoleh, maka rata-rata turnaround time dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai turnaround time. Kemudian dibagi jumlah proses. 4 tambah 6 tambah 13 tambah 13 tambah 18 dibagi 5 sama dengan dijumlahkan hasilnya mendapat 54 dibagi 5 sama dengan 10,8 ms. Jadi rata-rata turnaround time-nya adalah 10,8 ms. Selanjutnya rata-rata waiting time dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai waiting time kemudian dibagi jumlah proses. Sudah 0, 3, 8, 9, 12 bagi 5 yang dijumlahkan 432 dibagi 5 mendapatkan hasil 6,4 ms. Jadi rata-rata waiting time-nya adalah 6,4 ms. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari multi-level queue scheduling. Yang pertama ada proses dibagi ke dalam queue yang berbeda. Multi-level queue scheduling membagi proses berdasarkan jenisnya, seperti proses sistem, proses interaktif, dan proses batch. Pembagian ini membuat pengelolaan proses menjadi lebih rapi karena setiap proses ditempatkan sesuai karakteristiknya. Kelebihan yang kedua adalah setiap queue dapat menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda. Setiap queue dapat diatur dengan algoritma yang paling sesuai, misalnya proses interaktif dapat menggunakan round robin agar lebih responsif. Sedangkan proses batch dapat menggunakan FCFS karena tidak membutuhkan respon cepat. Kelebihan yang ketiga ada proses penting mendapat prioritas tinggi. Proses yang dianggap penting seperti proses sistem atau proses interaktif dapat diberi prioritas lebih tinggi. Dengan begitu, proses tersebut dapat dijalankan lebih cepat dibandingkan proses yang kurang mendesak. Yang keempat, cocok untuk sistem dengan berbagai jenis proses. Dalam sistem operasi, proses yang berjalan tidak selalu memiliki kebutuhan yang sama. Metode ini cocok digunakan karena mampu memisahkan proses berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingannya. Yang kelima, jadwal proses lebih mudah diprediksi. Karena setiap queue memiliki prioritas yang sudah ditentukan, sistem lebih mudah menentukan urutan eksekusi proses. Hal ini membuat cara kerja penjadwalan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Ini ada kekurangan dari multi-level queue scheduling. Yang pertama, dapat menyebabkan starvation. Proses yang berada di queue prioritas rendah dapat menunggu sangat lama jika queue prioritas tinggi terus terisi. Akibatnya, proses dengan prioritas rendah sulit mendapatkan jatah CPU. Kekurangan yang kedua adalah proses biasanya tidak dapat berpindah queue. Setelah suatu proses ditempatkan pada queue tertentu, proses tersebut umumnya tetap berada di
queue itu sampai selesai. Hal ini membuat metode ini kurang fleksibel jika karakteristik proses berubah selama eksekusi. Kekurangan yang ketiga adalah pengelolaan lebih kompleks. Karena terdapat beberapa queue, scheduler harus mengatur prioritas antar queue dan algoritma yang digunakan pada masing-masing queue. Semakin banyak queue, semakin besar pula kebutuhan pengelolaannya. Kekurangan yang keempat adalah pembagian CPU bisa kurang adil. Queue dengan prioritas tinggi dapat lebih sering mendapat CPU dibandingkan queue prioritas rendah. Hal ini dapat membuat proses pada queue rendah jarang mendapat kesempatan untuk dijalankan. Dan kekurangan yang terakhir ada kurang adaptif terhadap perubahan beban kerja. Pada kondisi nyata, kebutuhan proses dapat berubah. Namun karena queue bersifat tetap, sistem sulit menyesuaikan penjadwalan secara otomatis terhadap perubahan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari simulasi kasus multi-level queue scheduling dan kelebihan dan kekurangan multi-level queue scheduling. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.